Aku biasa memakaikan anakku hijab dari dia bayi ya, dari sekitar umur sebulan mungkin. Tuh, nah saat itu memang belum booming baby hijab itu. Kenapa nggak aku aja yang bikin tuh versi premiumnya saat itu gitu. Akhirnya kita mulai dari survei bahan dan lain-lain sampai akhirnya kita coba. Jadi pas pertama banget open langsung ada permintaan dari Turki saat itu, terus dari Singapura. Kalau yang Singapura ini bukan cuman pembelian ya, tapi kemitraan. Gitu. Aku bikinnya memang dari awal banyaknya aku dapetnya yang kurang memuaskan nih bahannya ya. Nah, aku cari yang premiumnya. Gitu. Jadi dari selera dulu, dan ternyata memang market suka itu. Bisa gambar nggak bisa pola. Jadi memang langsung cutting di kain. Itu cara aku mendesain. Kan biasanya kalau orang maunya yang sudah pernah dilihat didesainin, diikutin gitu, yang mana yang rame gitu. Kalau aku malah sebaliknya, kalau bisa desainku belum pernah dilihat mata orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Liners, bertemu lagi bersama saya Dika Saputra, tentunya di Line Stock yang akan memberikan berbagai macam cerita, inspirasi dan juga seru untuk Liners yang ada di rumah semuanya. Dan kali ini kita akan berbicara bagaimana menjadi seorang pengusaha, menentukan brand, kemudian juga mencari market, pasar, atau juga bagaimana juga menentukan pasar apa yang akan kita tuju bersama dengan Mbak Nia, owner dari brand Babycha yang berhasil menjual spesialis baby hijab di 18 negara. Halo Mbak Nia, selamat datang di Line Stock. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. 18 negara menjual produk baju ini. Bisa diceritakan terlebih dahulu kenapa akhirnya memilih bisnis fashion seperti ini? Kenapa memilih ini gitu ya? Kenapa? Karena berawal dari keresahan sih waktu itu. Jadi aku biasa memakaikan anakku hijab dari dia bayi ya, dari sekitar umur sebulan mungkin. Tuh, nah saat itu memang belum booming baby hijab itu. Akhirnya cari-cari di pasaran, di e-commerce. Ada, tapi buat aku kurang memuaskan, atau bisa dibilang jelek lah versi aku ya. Entah itu dari bahannya, dari modelnya, tidak memuaskan aku. Akhirnya terpikir, kenapa nggak aku aja yang bikin tuh versi premiumnya saat itu gitu. Akhirnya kita mulai dari survei bahan dan lain-lain sampai akhirnya kita coba gitu. Dan sampai sekarang gitu. Dari tahun 2018. Oke, Babycha. Apa makna dari brand Babycha ini? Babycha awalnya sih simple aja. Awalnya tuh Babysa. Awalnya Babysa. Dari sebutan anakku, Baby Shanum, namanya Shanum. Nah, seiring perkembangan kayaknya lebih luas kalau dijadiin satu kalimat aja. Bukan satu kalimat, salah. Satu kata aja jadi Babycha. Atau bisa juga diartikan dengan baby cantik sih. Gitu, jadi ada kayak dua makna di dalam satu kalimat. Oke, jadi akhirnya brand itu yang dikenal sampai dengan saat ini 18 negara itu banyak banget. Sekarang untuk produksinya sendiri seperti apa? Apakah memang masih dalam artian mencari gudang atau pabrik atau mendirikan home industry sendiri sehingga bisa tahu kebutuhannya berapa, atau seperti apa keadaannya sekarang? Kalau untuk produksi kita home industry, tapi sempat juga berpartner dengan garment ya pernah. Karena kapasitas produksi saat itu tidak mencukupi, sedangkan kita butuh produksi besar. Akhirnya kita pernah berpartner dengan garment gitu. Tapi kalau sejauh ini memang selalu home industry ya, karena lebih terkontrol kualitasnya. Oke. Artinya bisa sesuai dengan kehendak kita sendiri ya. Betul. Oke, kalau garment kemarin ngikutin mereka atau gimana? Dengan standar kita harusnya, tapi beberapa justru tidak sesuai dengan standar yang aku kasih. Akhirnya kita ya punya pengalaman cukup kurang enak juga ya, ada defect ribuan paks gitu. Yang ya alhamdulillahnya produk kita walaupun defect banyak yang cari juga, jadi tetap terjual gitu. Itu alhamdulillahnya di situ. Sekarang produk ini mainnya memang di ranah baby atau juga seperti apa ranah produknya? Kita kan membranding premium baby hijab dan spesialis baby hijab ya, baby hijab dan gamis atau outfit. Jadi memang basicnya itu main produknya di hijab bayi
ya hijab dan outfit gamis atau one set celana. Tapi seiring perkembangan lagi-lagi kita mendengarkan customer. Oke. Ya, customer minta untuk ibunya juga ada dong gitu, biar bisa kapelan karena mereka suka lihat anaknya pakai produk Babycha ini. Itu nyaman, dia kan melihat ya, kira ya udah kita menampung apa yang customer butuh, kita buatkan. Gitu. Itu pas sekitar tahun-tahun 2019 mungkin pertama kali ya. 2019 2020 seingatku. Dan pas kita buka emang ternyata permintaan sangat banyak. Bahkan yang couple ini melebihi permintaan yang babynya aja waktu itu. Tuh akhirnya ya seiring semakin kesini kita rutin. Jadi selang-seling ada yang babynya aja, ada yang baby sama ibunya, bahkan sama ayahnya juga kita keluarin. Oke, artinya banyak juga sebenarnya sekarang sudah lengkap ya, ada ayah, ada anak, kemudian juga ada ibu juga. Kalau dulu kemarin memang fokusnya di baby aja ya. Iya aja. Oke, baik. Kemudian akhirnya menentukan brand Babycha dan mungkin ini menjadi salah satu identiti dari usaha yang Mbak Nia bangun. Ini susah nggak untuk kita memunculkan bahwasannya oh ini produk yang ini pasti ini bikinan Babycha nih atau seperti apa? Susah atau enggak, kalau sejauh ini kalau aku sebagai owner dan desainernya ya bisa sih, sekilas aja aku lihat aku tahu itu produkku misalnya kayak gitu. Cuman kalau dari customer juga mereka bilang ya produk Babycha itu memang unik karena ya memang desainnya desain sendiri gitu. Kita nggak menjiplak mana-mana. Jadi akhirnya mereka pun punya rasa kepuasan ketika memiliki produk yang istilahnya nggak pasaran dalam tanda kutip gitu. Pernah ada yang menjiplak produknya Mbak Nia? Jelas banyak. Oh, iya? Kalau dibilang pernah, bukan pernah lagi ya, sering gitu. Baik dari produknya dijiplak maupun foto-fotonya dicuri gitu ya. Mereka pakai foto produk kita, upload gitu. Iya, tapi produknya beda, itu pernah. Gitu. Sering sih itu. Oke, itu jadi tantangan lah ya di jadi dunia tantangan, bisnis. Betul, apalagi bisnis online ya, Betul. Kayak gampang banget mencuri aset sekarang digital fokusnya, itu. Sekarang fokusnya memang di online atau offline juga menyediakan gitu. Kalau kita fokus online sih, lebih praktis tuh online gitu. Jadi kan gampang ya, pengiriman aja. Tapi misal pun ada yang ingin datang gitu ya dan pilih langsung, sebenarnya boleh aja. Oke, tapi fokusnya memang di online ya saat itu. Dari 18 negara, ini kan banyak berarti 18 negara nih Mbak. Negara yang pertama kali order ini negara mana? Kalau pertama tuh Turki dan Singapura, itu di tahun pertama. Atau bisa aku bilang di bulan pertama bahkan. Oke. Jadi pas pertama banget open langsung ada permintaan dari Turki saat itu, terus dari Singapura. Kalau yang Singapura ini bukan cuman pembelian ya, tapi kemitraan. Oh, udah mitra malah? Iya, dia meminta untuk jadi mitra gitu ya, atau agen atau distributor lah sebutannya, seperti itu. Dan pokoknya dari pertama emang mereka, kan aku nggak kepikir ya kalau bakal keluar negeri ya pertama buka. Dalam otakku pokoknya semua peluang yang ada aku bisa gitu. Aku harus mengupayakan lah ya, dalam tanda kutip bisa tuh aku upayain. Jadi nggak aku tolak, oh belum pernah misalnya, enggak. Tapi aku cari tahu gimana sih pengiriman ke luar negeri ini, pembayarannya dan lain-lain. Susah nggak itu? Karena kan kalau luar negeri kan tentu ada beberapa syarat tersendiri kan, nggak kayak di Indonesia gitu. Ya. Alhamdulillah sejauh ini sih enggak. Paling misal awal-awal tuh untuk pengiriman dari ekspedisi misalnya minta detail apa yang dikirim, terus size-nya, beratnya gitu, kategori jenisnya dan lain-lain. Itu tinggal kita kasih aja dokumen-dokumennya. Alhamdulillah sih mudah. Sekarang punya database tersendiri nggak untuk customer yang memang di luar negeri atau seperti apa? Karena itu kan aset ya, menjadi aset ya. Kalau database belum semua terdata ya, karena memang banyak gitu. Banyak, tapi beberapa yang jadi langganan ya sudah dinotice juga sih sama kita. Oke. Singapura itu tadi menjadi mitra. Mitra yang gimana maksudnya itu? Mitra tuh berarti dia keagenan, dia beli dalam jumlah besar dan kita kasih special price. Nah, mereka jual kembali di sana. Oke. Artinya memang sudah ada kerjasama dan special price tadi karena dia menjadi distributor lah jatuhnya di Singapura. Sampai sekarang masih berjalan itu? Masih, kalau kemitraan masih ada semua, datanya juga masih ada. Oke, artinya memang ada hubungan yang dijaga. Nah ini nih yang penting, karena kan nggak semua orang bisa menjaga hubungan antara distributor Indo dengan luar Indo gitu. Ini gimana caranya? Apakah memang ada triknya sendiri atau gimana, Mbak? Kalau dari aku sih trik khususnya enggak ya. Cuman kalau dari kata salah satu kan mitra Singapura ini ada beberapa ya. Salah satu mereka bilang produk Babycha ini, brand ini
paling cepat laku dijual ketimbang brand lain yang mereka jual. Gitu. Akhirnya ya dia seneng gitu. Setiap kita misalnya ada produk baru saat itu ya dia mau order gitu. Untuk pembayaran sendiri pakai apa? Pembayaran kita bisa PayPal, bisa Western Union ataupun transfer bank bisa. Oke. Jadi sudah sesimpel itu ya. Simple. Karena kalau dulu kita nggak kebayang nih gimana caranya produk kita ada di luar gitu. Iya, benar. Karena dulu mungkin belum terintegrasi gitu. Sekarang kan sudah ada gitu. Betul. Nah, kalau kita berbicara dari tahun 2018 sampai dengan sekarang, artinya memang sudah hampir 6 tahun mau masuk 6 tahun masuk 7 tahun. 7 tahun gitu. Konsistensinya dalam bentuk apa yang Mbak lakukan, Mbak Nia lakukan? Konsistensi misalnya sesimpel postingan aja. Postingan di e-commerce ataupun di sosial media itu setiap hari. Ya, setiap hari. Terus berupa channel Instagram itu setiap hari juga kita infokan, entah ada promo, ada live dan lain-lain. Gitu. Dan dari produk juga kita rutin mengeluarkan produk launching. Itu untuk menarik mereka ya, terutama loyal customer kita. Jadi dia kan pasti mau menambah koleksi ya. Tuh, jadi harus rutin, apalagi fashion. Nggak bisa model itu terus, harus keluar lagi. Ganti ya. Betul, ada yang baru. Gitu. Kemudian tantangannya saat ini adalah sekarang itu udah pasarnya 4.0 gitu. Artinya memang seluruhnya sekarang bekerja melalui internet juga gitu. Ada kendala nggak selama ini? Atau justru malah dengan adanya internet ini malah lebih menguntungkan untuk bisnis? Iya benar. Kalau kendala belum begitu keras ya, tapi menguntungkannya itu benar. Jadi sangat fleksibel ya sekarang kerja gitu. Kalau dulu mungkin aku masih handle semuanya, harus standby gitu di kantor. Atau kalau sekarang enggak, seringnya di rumah aja. Gitu. Jadi paling ke kantor seminggu sekali atau 2 minggu sekali, tapi udah jalan aja gitu. Artinya udah bisa di remote gitu ya. Alhamdulillah bisa. Oke, kemudian juga sekarang kan banyak juga di TikTok, khususnya TikTok Shop ya sekarang. Iya betul. Nah ini gimana? Apakah ada improvisasi dari Baby Cha untuk turun ke situ, atau memang sebenarnya melihat itu sebagai peluang atau tidak sebagai peluang melihatnya? Peluang, dan kita udah masuk ke situ. Gitu, udah masuk, sempat masuk dan juga udah ada tokonya juga di situ. Tuh. Untuk mengaturnya gimana, Mbak? Susah atau enggak tuh di situ? Antar e-commerce itu ya, atau ya kalau sekarang kan kayak ada omni channel ya. Kalau untuk stok dan lain-lain bisa terintegrasi dalam satu aplikasi misalnya gitu. Dengan makin banyak aplikasi dan lain-lain itu memudahkan sih. Artinya memang ada aplikasi semacam itu, kemudian ini juga dijawab tantangannya akhirnya nyambung gitu ya. Oke. Sampai dengan sejauh ini untuk produk yang paling diminati itu produk apa aja biasanya, Mbak? Hijab bayi atau anak, dan one set sih paling banyak. Itu yang paling banyak di repeat sama customer, loyal customer banyak repeat order, dan new customer banyaknya beli produk itu mah. Kemudian desain nih, kita berbicara desain, artinya memang mungkin Baby Cha memiliki karakter tersendiri. Kalau desainnya sendiri, Mbak Nia sendiri yang mengupayakan atau seperti apa? Ya, kalau desain aku yang mengupayakan. Sempet waktu itu kita pakai desainer juga, tapi delalah ya kurang cocok. Akhirnya kita cukupkan gitu ya partnershipnya, dan balik lagi ke aku lagi. Jadi sendiri ya akhirnya gitu. Nah ini penting juga nih untuk kita mengetahui bagaimana mengurus berumah tangga juga, kemudian juga berbisnis. Ini seperti apa? Karena kayaknya agak susah juga kalau kita melihat bahwasannya di sini satu sisi berumah tangga, satu sisi harus ngurus bisnis yang begitu banyaknya gitu. Gimana caranya mensiasati itu, Mbak? Kalau untuk awal banget memang hektik banget ya, repot banget, namanya merintis ya. Kalau menurut aku 5 tahun atau 10 tahun pertama itu masa-masa bisnis itu merintis. Jadi wajar misalnya kita effort lebih gitu ya. Tapi setelah kita delegasikan tugas-tugas itu ke tim, insya Allah perlahan job desk kita ringan gitu, istilahnya panennya lah gitu. Jadi kalau di awal memang misalnya lagi waktunya kerja ya kadang anak ikut ya, waktu main sama anak ya kurang, tapi anak tahu yang dikerjakan ibunya yang menghasilkan sesuatu gitu, berkarya juga, jadi dia ngerti. Makanya dia dari kecil kan, dari 1 tahun ya ngerti gitu, kalau ibunya lagi sibuk ya dia beri ruang itu gitu, nggak tantrum, nggak rewel gitu, mengerti keadaan orang tuanya akhirnya. Artinya memang si anak juga diajak untuk memahami bahwasanya ibunya seorang entrepreneur ya, gitu. Dia ngerti kerjaan ibunya. Nah, untuk menciptakan pasar ini kan tentunya nggak mudah. Artinya ketika launching produk sebenarnya siasat itu sudah diatur sedemikian rupa. Kenapa akhirnya memilih pasarnya adalah middle to up gitu?
Kenapa nggak? Karena kan kita Indonesia biasanya banyak orang pengennya yang murah segala macam. Kalau itu pertama dari selera aku sih gitu. Aku bikinnya memang dari awal kan banyaknya aku dapetnya yang kurang memuaskan nih bahannya ya. Nah aku cari yang premiumnya gitu. Jadi dari selera dulu, dan ternyata memang market suka itu gitu. Suka, ya udah kita pertahankan. Dan kalau menurut aku lebih enak menengah ke atas sih, karena mereka punya daya beli. Jelas. Jadi ya nggak selalu mendang-mending gitu. Beda kalau kita perang harga, itu sangat melelahkan. Artinya sebenarnya ketika produk mau di launching semuanya sudah diatur ya. Pengennya ya udah nggak mau kaum yang mendang-mending gitu. Karena kan banyak juga kaum yang mendang-mending. Kayaknya beda 5.000 maunya yang ini Ya, gitu ya. bener, Oke. bener. Berarti tapi yang dijanjikan adalah kualitas tadi. Janjian Oke, sampai dengan sejauh ini kalau per hari gimana produksinya, berapa piece gitu? Kalau produksi macam-macam ya, tergantung kebutuhan. Kadang bisa puluhan atau ratusan bisa tiap hari. Tergantung ininya sih, kebutuhan kita dan penjahitnya sanggupnya berapa. Kadang misalnya emang lagi banyak orderan ya dia lembur gitu aja. Jadi fleksibel banget kalau produksi. Oke, kalau siklusnya biasanya yang paling rame di bulan-bulan apa aja, Mbak? Jelas Ramadan. Bulan Ramadan tuh rame ya? Panennya di situ. Oh, gitu. Bisa berapa kali lipat kira-kira? Bisa 5 sampai 10 kali lipat mungkin. Oh, ya? Bisa. Oh, itu rata-rata luar kota kah atau dalam kota? Maksud saya luar negeri atau dalam negeri? Paling banyaknya tetap dalam negeri ya. Oke. Tapi luar negeri juga biasanya ada. Oke. Artinya tetap ada pasar itu. Nah, kemudian kita juga mengatur siasat sekarang itu sosial media manajemen. Artinya banyak sekali sekarang pasar yang beralih ke situ. Nah, untuk melihat itu, peluang itu gimana Mbak melihatnya? Kalau kita melihatnya sosial media ini seperti apa untuk usaha ini? Kalau sekarang misalnya ya semua orang berbisnis sekarang makin mudah ya menurut aku, karena ada sosial media ini, nggak seperti dulu kan susah. Tapi ya untuk yang kita udah duluan mulai dan akhirnya banyak yang masuk di situ, yang penting kalau dari aku itu tadi konsistensi, baik dari kualitas, pelayanan dan lain-lain. Insya Allah sebanyak apapun kompetitor ya nggak masalah sih gitu, ada aja pasarnya. Artinya memangnya sebenarnya kita tuh melihatnya ya udah pasarnya pengen apa tetapin lah dari sekarang gitu sebelum memulai. Dan gitu. nggak mudah ini ya, istilahnya nggak mudah terpengaruh. Misalnya lagi trennya barang-barang murah, ya nggak apa-apa mereka pakai murah, kita tetap dengan kualitas kita, tetap dengan harga kita gitu. Oke. Kemudian juga apa tadi kita sedikit agak putar lagi sedikit sebenarnya ke menciptakan brand. Ini kan sebenarnya susah gampang gitu. Artinya kadang-kadang ada yang kebetulan pakai nama anak akhirnya melejit. Ada juga yang udah mencari sedemikian rupa akhirnya juga nggak bisa. Sebenarnya kalau dari sisi Mbak Nia sebagai seorang entrepreneur melihatnya penting nggak sih untuk menciptakan brand ini sedemikian rupa? Nama brand penting. Pokoknya nama brand itu kira-kira kalau orang dengar kebayang produknya apa. Gitu. Misal kayak Baby Cha, kebayang kan, oh produk baby. Gitu. Karena dia kebayang dari nama. Terus namanya jangan yang terlalu aneh-aneh mungkin ya, entah penyebutannya. Gitu. Jadi sesuai, misalnya memang produk yang menengah ke atas ya namanya jangan yang terlalu alay misalnya. Gitu. Itu kan menentukan juga ya. Jadi orang pakai nama brandnya nggak malu misalnya gitu. Gitu lah kurang lebih. Kadang-kadang kan ada orang yang ngasal buat nama gitu. Ternyata sepenting itu ya nama brand itu. Cukup penting ya kalau menurut aku. Kemudian dari tahun 2018 memutuskan untuk menjadi mompreneur. Nah ini bagaimana? Kalau anak tadi kayaknya udah paham. Nah kalau suami, orang tua, mertua dan lain sebagainya mendukung penuh nggak kegiatan yang dilakukan Mbak? Justru itu, aku kalau mau melakukan sesuatu biasanya diawali dengan pertama misalnya dapat ide, aku bilang dulu ke suami misalnya atau pasangan. Nah misalnya misalnya ini kayaknya bagus nih peluangnya, aku istikharah. Itu yang insya Allah pasti aku lakuin. Nah jadi selalu libatkan Allah dalam apapun yang mau kita ambil gitu. Nah setelah itu sholat hajat, dan kalau memang barokah ada jalannya gitu, entah gimana ada jalannya. Termasuk yang Baby Cha ini, pertama waktu mau bikin ke suami terdidukung, terus ke orang tua minta doa, baik ke orang tuaku maupun ke mertua ya. Yang kebetulan juga waktu itu orang tua lagi umroh, minta titip doa di sana juga, itu didoakan. Nah jadi istilahnya kan poin-poin penting kalau seorang perempuan apa sih? Ridho suami, ridho orang tua, dan termasuk anak aku mintain doa juga biasanya kalau aku jalanin sesuatu. Terus kita yang paling utamanya ke Allah lewat istikharah ini. Kalau elemen ini semua udah mendukung, insya Allah nggak mungkin deh kayaknya kalau nggak dikasih sama Allah. Menurut aku gitu, karena semua aspek yang meridhoi kita sudah kita pegang.
Artinya sebelum memulai semuanya melibatkan Allah, kemudian orang tua dan beberapa sumber-sumber yang itu di situ bisa mencari keridoannya gitu ya. Oke. Yang menjadi mustajabnya doa kita kan. Itu kan dari orang tua, dari suami terutama ya. Terus anak juga termasuk, kan dia nggak punya dosa. Doanya mustajab. Oke, artinya memang ini menjadi apa ya? Menjadi inspirasi lah untuk liners yang ada di rumah, bahwasannya ketika ingin memulai bisnis ternyata harus istikharah dulu, Iya, betul. kemudian juga minta ridho dan lain sebagainya. Nah, ini juga menjadi hal yang penting. Nah, untuk per bulannya, apakah kadang-kadang Mbak Nia juga melakukan seperti apa manajemen terhadap karyawan-karyawan yang ada di apa, kantor kah atau gudang kah? Kalau manajemen biasanya ada evaluasi atau briefing ya, dan itu biasanya dihandle suami sih sekarang. Kalau aku udah hampir nggak begitu megang untuk karyawan dan lain-lain sih, udah lebih santai. Rata-rata suami ya yang ngerjainnya. Pokoknya yang ribet-ribet Suami gitu. aku yang simpel-simpel aja desain misalnya. narik apa. uang saya. Ya, gitu. misal ACC gaji udah saya. Pokoknya susah ke Pak suami gitu ya. Oke. Kemudian juga ini kan mungkin menjadi apa ya, menjadi inspirasi juga untuk liners yang ada di rumah sana. Ini menjadi peran seorang ibu kemudian seorang istri, bagaimana menjalankan peran-peran ini kedua-duanya dengan bisnis yang saya bilang sudah lumayan besar saat ini. Alhamdulillah sih. Kalau menurut aku semuanya dinikmati sih, gimana ya. Jadi jangan diambil overthinking misalnya ya. Ini gimana nih, ada kerjaan, harus ngurus anak. Ya dengan baik-baik misal di rumah saatnya anak pulang butuh kasih makan, butuh disambut. Ya udah tinggalkan dulu kerjaan, misalnya kasih makannya dulu, kasih ini, atau masak dulu misal sempat masak. Kalau nggak sempat masak ya tinggal beli misalnya gitu ya, cari simpelnya. Dan waktunya kerja ya tinggal minta izin. Misalnya ke anak atau ke suami, saya lagi ada deadline ya, misalnya bunda lagi ada deadline, tolong jangan diganggu dulu. Itu sering banget aku omongin, jangan diganggu dulu biar cepat kelar dan bisa main lagi gitu. Kan jadi gampang ya sebenarnya, fleksibel sih, nggak harus misalnya jam sekian saya kerja, enggak, tapi dalam sehari biasanya memang ada kerjanya, walaupun itu sambil santai tiduran gitu kerjanya saya tuh. Tapi tetap mereka tahu oh lagi kerja walaupun tiduran, jadi nggak diganggu misalnya gitu. Oke, akhirnya semuanya memahami ya Iya, dan mendukung bener. itu. Yang penting sih Yang penting ada komunikasi sih. Iya, benar-benar. Energi kita tuh akhirnya terbagi juga ke mereka juga. Yang penting ngomong gitu ya. Misalnya kita emang lagi ngerjain ini ngomong, jangan tiba-tiba marah doang misalnya. Kan biasanya stres ya perempuan ya, nggak diucap. Tapi ngomong, oh lagi stresnya kenapa sih? Misalnya lagi sibuknya kenapa? Ini ada deadline. Ngomong, misalnya ini ada meeting klien misalnya, itu diomong. Oke. Itu yang menjadi kunci apa ya? Langgeng dan bagusnya komunikasi juga dengan keluarga terdekat gitu ya. Nah, sekarang itu kita juga berbicaranya dari sisi perang dagang lah. Dalam artian kalau Mbak sendiri melihatnya seperti apa? Kalau sekarang tuh banyak banget di marketplace itu orang udah gila-gilaan lah untuk masalah harga. Kalau Mbak sendiri patokannya seperti apa sehingga ini juga mungkin menginspirasi untuk liners yang di rumah, kayaknya ketika ingin membuat usaha ya udahlah kayak gini harusnya gitu. Yang penting kita tahu misalnya terkait perang harga ya, kita tahu HPP kita berapa, kita mau margin kita berapa, misalnya mau profit berapa, dengan operasional berapa. Jangan sampai kita ngejar laku doang tapi sebenarnya rugi misalnya gitu. Nah, misalnya kita emang ternyata HPP kita dan harga jualnya di atas rata-rata, nggak apa-apa selama kita yakin produk kita memang worth to buy gitu, nggak apa-apa. Dan insya Allah nanti tersaring, malah lebih enaknya di situ ya. Mungkin awalnya agak-agak susah gitu ya, tapi nanti kalau udah tersaring itu enak gitu, karena yang kita saring bukan yang tidak sesuai dengan market kita gitu ya, sesuai. Jadi misal kita jual harga segini, mereka mampu. Tuh. Jadi nggak minta diskon terus gitu. Oh gitu ya. Masih banyak tuh yang minta diskon tuh. Alhamdulillah ada, tapi tersaring lah yang itu tadi. Karena dia tahu. Nah misalnya kayak Baby C aja kan biasanya jarangnya promo yang sangat besar. Giliran kita warehouse sale misalnya gitu, ya alhamdulillah antusiasnya luar biasa. Bahkan sampai ada yang ngutang-ngutang istilahnya tanda kutip ya. Karena mumpung Baby C lagi ada penawaran besar, karena biasanya nggak diskon sebesar itu. Gitu. Tapi sekarang masih di perumahan kah atau seperti apa? Seperti rumah tapi cukup besar sih rumahnya gitu. Home industry lah masih. Sebutannya home Oke. industry. Berharapnya ke depan seperti apa Mbak Nia? Berharapnya kita makin menjangkau banyak banyak customer dalam walaupun dalam dan luar negeri, termasuk kemitraan besar. Ya kayak kemarin kita kemitraan dengan Blibli ya, itu partai besar juga. Udah bermitra sama Blibli itu? Iya, itu mereka yang minta memang. Jadi kalau mereka kan eksklusif ya,
minta didesainkan khusus Oke. dan dibukain khusus di dia doang, Oh. di Blibli aja gitu. Dia nggak mau dibukain di Shopee. Itu keuntungannya apa gitu Mbak kalau bermitra dengan mereka itu? Yang aku lihat mereka ngejar traffic. Jadi Hmm. mengarahkan customer kita untuk memakai aplikasi Blibli. Blibli itu. gitu Jadi mereka kayaknya nggak peduli harga sih, ya. Oke. gitu. Yang penting traffic masuk ke aplikasi itu gitu ya. Ya waktu itu 3 kali sama mereka gitu. Jadi kita kirim sejumlah yang mereka minta. Mereka artinya membeli produk itu ya Mbak ya? Beli putus. Oh. Gitu, kalau sistemnya Blibli gitu, beli Jadi putus. mereka jual sendiri di market itu Betul, jual sendiri dengan nama kita. dengan brand kita. Heeh. Untungnya double dong kalau kayak gitu ya sebenarnya. Alhamdulillah. Iya kan, nama kita, mereka beli putus. Iya benar. Artinya nggak perlu nunggu barang itu laku masing-masing. Bener, heeh. Tapi udah dibayar Iya. semua gitu. Mereka sama sekali nggak meminta harus habis ya, misalnya ada perjanjian gitu, enggak. Yang penting kita desainkan khusus, terus di open khusus di Blibli. Udah, itu istilahnya bagian mereka, mau laku mau enggak di mereka ya. Itu nggak apa-apa buat mereka. Oke, kalau akhirnya Blibli atau marketplace macam itu condongnya ke produknya Mbak Nia tuh, kalau dari versi mereka kenapa? Apakah karena sudah rame yang beli atau seperti apa? Ya kan, menurut aku ya, pertama kayak memang dia melihat dari branding, kedua dari organik. Jadi kita kan memang nggak pakai yang fake gitu ya. Dia pasti tahu lah ya, timnya mereka kan lebih ahli dari kita ya. Betul. Mereka bisa ngelihat gimana traffic di Instagram atau di Shopee dan lain-lain. Tuh, jadi insya Allah itu yang membuat mereka tertarik. Oke, artinya sebenarnya penting banget relasi kita yang ada di Instagram, Betul, TikTok betul, dan lain sebagainya. Followers juga itu berpengaruh juga, akhirnya biar bisa dilirik gitu. Nah, kalau untuk urusan desain Mbak Nia, apakah punya role model tersendiri ataukah berdasarkan ilham saja untuk mendesain desain itu? Ya berdasarkan ilham sih, lebih ke ilham. Oh ya? Yang sekiranya aku belum pernah lihat desain itu aja. Tapi kok bisa tertuang ke dalam desain itu? Dan aku nggak bisa gambar ya, maksudnya aku nggak bisa gambar, nggak bisa pola. Jadi memang langsung cutting di kain. Itu cara aku mendesain. Oh gitu. Karena aku sangat buruk, pokoknya gambaranku sangat buruk, nggak bisa gitu. Terus ngitung-ngitung di pola itu nggak bisa juga. Oke. Kalau aku bilang mas, selama ada kemauan ya gitu. Ada jalannya Ada gitu. jalannya. Karena emang aku suka, walaupun aku nggak bisa gambar, nggak bisa ini, tapi aku suka. Tapi unik loh kalau seumpamanya biasanya orang ngedesain itu Emang iya. di tab dulu atau digambar bener, dulu. itu nggak bisa sama sekali lah gitu. Oh, Jadi timku juga udah hafal kalau aku mulai ngedesain itu langsung di kainnya, langsung mereka jahitin sampelnya, nanti baru tim polaku yang bikin polanya. Jadi bukan aku. Oh, Gitu. jadi keautentikannya itu kayak gitu ya. Mm-mm. Jadi Mbak nggak punya referensi, cuma berdasarkan ilham aja gitu. Iya, pokoknya sekiranya aku belum pernah lihat aja desain itu gitu. Kan biasanya kalau orang maunya yang sudah pernah dilihat didesainin, diikutin gitu, yang mana yang rame gitu. Kalau aku malah sebaliknya, kalau bisa desainku belum pernah dilihat mata orang. Oh, Gitu. Jadi saat mereka melihat, jadi sesuatu yang baru gitu. Karena aku pun beli baju biasanya gitu. Kalau yang udah sering aku lihat, aku nggak mau. sampai dengan sejauh ini begitu. Iya, sebisanya aku begitu kalau bikin desain. Gitu. Itu yang akhirnya menciptakan originalitas ya dari produk itu Alhamdulillah. gitu ya. Oke. Nah iya, kayak originalitas gitu, kita pernah sampai menjual produk tuh yang eksklusif ya, sampai harga jutaan juga pernah kita jual. Pernah. Apa Daya tariknya orang sampai mau beli sebegitu mahalnya Mbak? ya itu kali ya, pertama bahannya memang premium ya. Oke. Impor, terus ada Swarovski-nya gitu kan. Terus memang original, bener-bener insya Allah mereka nggak nemuin di tempat lain lah. Cuma ada di Baby Cha. Iya gitu ya. bener. Alhamdulillah eksklusif ya juga laku-laku. Iya, kadang-kadang kan orang kan belanja itu dia berdasarkan originalitasnya tadi gitu kan. Awalnya juga kayak nyoba juga nih gitu, tapi ternyata ada aja yang beli gitu. Harganya kan waktu itu sampai sekarang sih 1,8. Ada aja, bahkan ada yang repeat order gitu. Kan kalau udah repeat order berarti buat mereka, buat dia itu worth to buy kan. Dengan harga segitu dia repeat gitu. Artinya mereka nggak masalah ya Nggak harga masalah. ya. Yang penting adalah produknya itu Iya, gitu ya. layak untuk dibeli berarti kan. Nah, kalau untuk packaging sendiri gimana Mbak Nia? Karena kan packaging ini salah satu hal yang penting juga dalam sebuah industri fashion gitu. Betul. Nah itu dia, sebisa mungkin aku juga packaging setiap seriesnya berbeda. Berbeda. Iya. Oh, Gitu. Jadi kalau emang- kayak gini nih, ini beda seriesnya ya. Jadi effort kita emang bukan di produknya aja sih, sampai packagingnya. Oke. Tuh. Packaging ini memang didesain sendiri kah atau gimana? Iya, didesain sendiri. Mhm.
Kalau berarti misalkan satu dalam kurun waktu 1 tahun ngeluarin 5 produk yang berbeda, packagingnya berbeda. Mm-mm. Bisa jadi begitu. Kan Gitu. biasanya tiap bulan ya kita keluar satu. Aha, 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali kita keluar. keluarin produk ini gitu ya. Oke, Ya oke. misal kayak gini kan Bergo ya, khusus kita buat. Hmm. Gitu. Nah, biasanya yang paling banyak akhirnya ketika kita berbicara tentang evaluasi nih dalam waktu 1 tahun kelihatan nggak terefek. Oh, yang kenceng yang model kayak gini nih. Betul, Nah, yang betul. misalkan yang nggak kenceng digimanain itu? Biasanya memang kita ini sih sekali keluar selesai gitu. Oh, nggak ada lagi. Kecuali permintaan memang banyak banget gitu. Akhirnya kita restock. Gitu. Jadi nggak semua produk kita restock. Mungkin itu juga kali ya yang membuat orang saat keluar ya mereka mau beli, takutnya nggak di restock lagi. Oh, artinya satu kali barang itu keluar udah nggak ada lagi tuh ya. Oke. Sulit misalnya bisa restock pun 1 sampai 2 tahun kemudian. Insya Allah begitu. Nah, kalau untuk melihat dengan pasar sekarang, kemudian juga tantangan yang semakin hari semakin banyak juga, harapan Mbak Nia terhadap produk Babycha ini seperti apa nih ke depannya? Karena kan kita berbicaranya banyak banget tantangan yang akan dihadapin para UMKM lah jatuhnya seperti itu ke depan ini. Menjaga autentikasi sih gitu, jangan mudah boleh sih kita lihat gimana arus, tapi jangan benar-benar keikut arus aja, nanti jadi nggak punya identity gitu. Oke, jadi tetap punya identity walaupun ngikutin arus gitu ya. Tantangannya selama ini gimana Mbak? Mungkin tantangan terbesarnya untuk mengurus bisnis ini, kemudian untuk mendistribusikannya dan lain sebagainya itu seperti apa yang Mbak Nia hadapi? Awal-awal seperti SDM ya, SDM ke dalam. Kenapa SDM? Jadi benar-benar harus dididikkan gitu ya di SDM ini. Apalagi aku kan perantau gitu ya. Perantau, hidup di tempat yang bukan tempat kelahiranku dan beda culture istilahnya. Nah di situ kan ternyata apa ya, cara kerjanya beda, pemikirannya beda gitu. Kadang sesuatu yang aku nggak puas dan itu dilakukan lagi dan lagi gitu. Jadi edukasinya berkali-kali, briefingnya berkali-kali gitu, dan sangat cepat pergantian karyawan misalnya gitu ya. Tuh, itu yang tantangan tersendiri dari dalam perusahaan itu sendiri gitu ya. Kalau tantangannya itu lebih ke situ. Nah, untuk SDM seperti apa? Apakah dia di rekrutmen orang-orang yang sudah bisa atau memang ada pelatihan lagi gitu? Karena ini kan penting nih Mbak, iya, SDM nih. Bener. Kalau dulu sih kita ngajarin gitu, maksudnya walaupun nggak ada pengalaman nggak apa-apa. Tapi kalau sekarang lebih ke yang ada pengalaman, walaupun cuman sebentar tapi dia pernah kerja di bidang yang kita mau misalnya. Misal kayak host live aja ya gampangnya. Kalau dulu kan ya udah siapa aja yang penting bisa ngomong di depan. Kalau sekarang kita utamain yang dia udah pernah jadi host dulu. Jadi edukasinya nggak terlalu capek gitu. Oh benar-benar karena mereka udah ini udah biasa. Jadi ya. jadi udah siap. Host live-nya ada berapa Mbak? Sekarang ada berapa ya? 5 insya Allah. 5 orang? 4 gantian ya sip-sip. Oh itu tiap hari itu Ya, live mereka? Setiap hari sekitar 3 waktu live. Oh oke. Belum Nah, ada ini nih yang baru cowok. Babycha Yang gitu cowok ya. belum ada. Mungkin bisa dicoba. Saya cowok. Oke, berarti sekarang mengikuti arus banget ya. Maksudnya penjualan ya, sistem penjualannya mengikuti arus banget gitu ya. Karena sekarang tuh rata-rata semua udah beralihnya ke TikTok Shop gitu ya. Iya. Ya. Shopee sih paling banyak ya kalau nggak salah dari data e-commerce Indonesia. Tertinggi tetap Shopee. Ya. Kedua TikTok. Kalau nggak salah sih data per 2024 begitu. Oke, dan Mbak mengikuti pasar itu ya akhirnya. Kita fokus di Shopee Mall ini gitu. Dan kita punya PIC tersendiri kan, jadi ada orang dalam yang jadi PIC kita. Jadi kita memudahkan banget kalau kita ada apa-apa, campaign channelnya dibantu. Jadi apapun sekarang sudah serba mudah juga akhirnya gitu ya. Oke. Oke. Mbak mungkin pesannya gitu untuk teman-teman liners yang ada di rumah sana yang ingin memulai bisnis semacam ini gitu. Karena kan kayaknya apa ya, rentetannya tuh panjang banget kalau kita tadi bercerita dari A sampai Z itu banyak banget yang dilakukan gitu. Mungkin pesannya untuk liners yang di rumah yang ingin memiliki atau juga terjun ke dalam bisnis yang satu ini seperti apa? Silakan Mbak. Pertama pokoknya kalau udah ada ide baik gitu ya, ada ide, ada niat, ya jalanin aja dulu gitu. Kan kita bisa learning by doing, nggak harus nunggu sempurna gitu. Aku pun awal kan masih cutting sendiri gitu kan, learning by doing. Tapi semakin kesini makin ngerti, dan akhirnya ya kita belajar sambil
langsung terjun di dunia itu malah lebih enak sih menurut aku. Jadi bukan teori yang kita pelajarin, tapi langsung dari jejak kita nyata. Dan kalau udah ada ide itu, ya coba dengan niat yang baik, insya Allah kita bisa. Baik, itu tadi ya. Pokoknya learning by doing itu yang paling penting adalah ketika memang punya ide ya coba aja dulu gitu. Masalah untung ruginya urusan Tuhan kalau saya Mbak. Ya nggak sih? Menurut aku pebisnis nggak ada yang rugi. Nggak ada yang rugi ya? Menurut aku ya, dalam konteks apa dulu? Kalau lihatnya cuman material, ya pasti ada. Tapi kalau dalam konteks lain, saat kita rugi nominal misal, kita dapat hikmahnya. Kita belajar dari kesalahan. Aku pernah rugi ratusan juta istilahnya, gitu kan. Tapi dari situ apa langsung down? Enggak juga. Nah aku akhirnya tahu, oh begini ya, rugi tuh begini gitu secara nominal. Tapi aku dapat pelajarannya, aku dapat hikmahnya. Aku makin mendekat ke Allah istilahnya. Itu menurut aku, saat kita dikasih musibah dan kita mendekat ke Allah, itu bukan rugi sih menurut aku ya, tapi untung. Iya betul sekali. Intinya ya bisnis nggak ada yang rugi sebenarnya kalau kata Mbak Nia, yang penting dengan mindset yang berbeda ya. Iya benar. Kalau seumpamanya memang inti dari poin bisnis itu adalah materi, ya mungkin ada untung rugi. Iya, tapi ketika memang dikembalikan lagi ke atas, ya insya Allah ada barokahnya, banyak barokahnya gitu ya. Oke, sekali lagi terima kasih Mbak Nia. Alhamdulillah jazakillahu khairan sudah gabung bersama kami di sini. Mudah-mudahan obrolan kita tadi menginspirasi untuk teman-teman yang ada di rumah gitu ya. Amin. Karena nggak semua orang bisa memulai bisnis yang semacam ini dan mempertahankan, itu yang paling penting. Oke, baik. Mbak Nia mungkin bisa contohin reviewin satu produk dari Baby Cha ini boleh? Oke, sebentar ya. Ya, nah ini nih. Ini salah satu produk one set ya. Ini ada celananya juga gitu ya. Nah, jadi ini waktu itu dipakai Amina ya, anaknya Aurel gitu, dan dia suka dengan produknya. Aurel Hermansyah. Ya betul, kan kita sempat kirim ke mereka. Oke. Ini yang dipakai, dan ini salah satu bestseller kita juga sih. Oh gitu. Jadi apa ini kalau series yang ini produknya namanya apa? Namanya Belva Set gitu. Jadi one set anak sama hijabnya udah include. Oke. Jadi satu langsung. Produk ini udah nggak keluar lagi ya? Keluar, kalau ini kita restock insya Allah sih, karena memang bestseller sih. Masih ada gitu ya. Oke. Insya Allah kita restock. Siap, jazakillahu khairan. Sekali lagi jazakillahu khairan Mbak Nia sudah mau bergabung bersama kami di Line Stock. Terima kasih banyak untuk ilmunya. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat untuk liners yang ada di rumah. Dan liners jangan lupa terus subscribe, kemudian like, komen, dan share akun atau juga video yang kalian tonton ini. Mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi untuk liners yang ada di rumah sana. Akhirnya saya Dika Saputra, sampai bertemu kembali tentunya di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.